Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi membacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu tak bisa lagi bohongi perasaan sebenarnya ke kamu. Tak bisa lagi bohongi perasaan dia sebenarnya ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan umum bukan pribadi atau personal, jadi nggak usah baper-baper amat karena memang sudah pasti tidak bisa mengcover energi dari semua orang ya teman-teman pastinya. Dan silakan personal reading berbayar di Instagram Sora @sora_tarot untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke? Kita lihat dulu ya ciri-cirinya gimana teman-teman ya. Dia yang sudah tak bisa lagi pungkiri ya perasaan dia yang sebenarnya ke kamu itu seperti apa. Kita lihat ciri-cirinya dia dulu teman-teman ya. Yang pertama, orang ini itu mungkin banget rajin banget berkomunikasi sama kamu, lebih banyak mungkin melalui texting, chatting-chattingan kalian, lah telepon-teleponan, video call-callan, kayak gitu ya. Mungkin lebih sering melalui online justru dalam berkomunikasi daripada bertatapan muka langsung gitu ya. Ini juga menandakan bisa saja kamu kenalan sama dia itu awalnya chatting-chattingan aja, ngobrol-ngobrolan aja gitu ya teman-teman. Ini juga bisa saja menandakan orang ini tuh sangat-sangat terikat sama handphonenya gitu ya. Jadi kemana-mana mesti bawa handphonenya, kemana-mana dia selalu lihat handphonenya, dia suka banget scrolling di handphonenya. Atau dia kerja yang berhubungan dengan komunikasi ya, mungkin kerja di toko handphone, atau kerja di provider handphone, atau kerja di elektronik telepon apalah gitu ya teman-teman. Terus kalau Sora lihat mungkin saja ya banyak hal-hal yang berubah dari awal kamu kenalan sama dia. Jadi ini banyak hal-hal yang sedang berubah nih. Mungkin ada yang sikapnya dia berubah ke kamu, pemikiran dia yang berubah sama kamu, teman-teman. Ya ada banyak hal ya teman-teman. Oke? Dan kalau Sora lihat di sini, orang ini itu orang yang cukup flamboyan ya. Jadi mungkin dia dengan mudah untuk menjalin relasi sama orang lain ya. Ini juga kalau Sora lihat mungkin sekali dia menginginkan sebuah awal baru atau sebuah awal yang fresh start dengan kamu teman-teman ya. Dengan apapun yang terjadi di antara kalian, mungkin dia sangat-sangat menginginkan untuk awal yang baru teman-teman. Orangnya sangat mungkin suka sama yang namanya musik ya, sangat mungkin suka banget yang namanya seni ya. Entah itu dia memang kerja dalam bidang seni, dia hobi seni, dia juga kreativitasnya soal seni gitu ya. Jadi mungkin banget orang ini banyak mengirimkan perasaan hatinya gitu ya melalui musik ataupun lagu atau mungkin bernyanyi dan sebagainya. Jadi mungkin saja dia kerjanya dalam bidang-bidang itu ya. Selain itu, kamu berdealing dengan seseorang yang mungkin saja ya, kenapa dia itu sempat mau menginginkan awal yang baru sama kamu? Karena mungkin banget ada di sini komunikasi di antara kalian yang terputus gitu ya, atau dia bisa saja menghilang begitu aja, komunikasi di antara kalian gak ada, itu sangat mungkin teman-teman ya. Selain daripada itu, orang ini itu ketika menghilang, dia berusaha untuk mungkin menenangkan dirinya, menenangkan pikirannya, karena mungkin banyak hal sedang terjadi sama hidupnya dia teman-teman ya. Tapi ketika kembali, inilah yang dia inginkan. Jadi setelah dia hilang, nggak ada komunikasi sama kamu, dia kembali untuk kayak justru membuat relationship ini mungkin menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih ada tujuannya gitu ya. Kita coba lihat ya nanti ya, berjalan dengan ini gitu ya. Kenapa sih sebelumnya dia menghindari kamu, terputus hubungan sama kamu? Ada apa kira-kira? Kita coba lihat ya, apakah mungkin bisa terbuka dan terbaca. Teman-teman, satu kalau yang Sora lihat, ada yang memang mungkin saja ya, ada beberapa alasan. Yang pertama kalau Sora lihat, sangat mungkin alasannya adalah karena ternyata dia masih punya ikatan dengan seseorang yang lain ya. Jadi mungkin banget ini situasi third party situation, entah kamu tahu, entah kamu enggak tahu soal situasinya dia. Jadi masih ada sesuatu yang mengikat dia ya teman-teman di sini. Mungkin statusnya dia masih ada sama yang lain. Kedua,
mungkin banget orang ini sebelumnya ada yang belum cukup siap terhadap yang namanya komitmen, atau belum siap mungkin yang namanya ke arah pernikahan, hubungannya serius dan sebagainya gitu ya. Itu jelas yang Sora lihat di sini ya teman-teman. Atau ada pola-pola berulang dari dia yang belum kelar. Jadi mungkin memang tiap kali ya dia ada masalah, dia cenderung menjauhi kamu, cenderung ngilang tapi nanti balik lagi gitu ya teman-teman. Kedua, memang orang ini itu masih belum stabil ya, sehingga dia itu kalau Sora lihat keluar masuk dalam hidup kamu, on off kayak gitu ya teman-teman. Nah itu salah satu alasannya kenapa sih dia on off sama kamu. Oke. Nah ini juga yang menyatakan bahwa hidup dia itu masih nggak stabil, masih banyak sekali pergerakan, masih banyak hal come and go di dalam hidupnya dia. Nah ini sangat-sangat kuat ya, sangat-sangat kuat. Memang alasannya itu adalah yang tadi Sora udah bilang ya, ini semua alasan yang cukup dominan di sini yang mempengaruhi hubungan kalian. Sementara di satu sisi orang ini juga orang yang kalau dia pingin sesuatu, dia tuh ada sisi-sisi yang keinginannya tuh kuat. Jadi kalau dia udah mau sesuatu ya memang kadang-kadang dia lakukan saja, bergerak saja, mungkin tanpa benar-benar dia pikirkan dulu, tanpa benar-benar dia pertimbangkan dulu. Jadi ada sisi-sisi impulsif juga di sini teman-teman. Ya, kita mau coba lihat ya apa yang dia rasakan saat ini ke kamu ya. Kenapa dia tidak bisa memungkiri perasaan dia yang sebenarnya sama kamu tuh seperti apa. Pertama teman-teman, kalau Sora lihat orang ini itu sebenarnya ada perasaan merasa insecure ya. Jadi dia itu sebenarnya ngerasa insecure. Satu mungkin yang karena Sora udah bilang tadi posisinya dia yang masih punyanya orang lain ya. Selain itu mungkin memang ada ketidaksiapan dia ya. Di sisi lain ingat, kamu tuh dapat alasannya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa semua. Tolong disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Sora hanya bacakan kartunya yang bisa terinterpretasi seperti apa. Makanya kalau dengar general reading itu mesti bijak. Makanya Sora sering bilang harus dengernya sambil menyimak, jangan cuma didengerin. Karena kalau denger sama nyimak itu beda. Kalau denger itu bisa gampang berlalu. Kalau nyimak itu diperhatikan dan diambil intisarinya sehingga pembelajarannya ada. Ya, karena gini teman-teman, kamu tidak bisa membohongi. Dari cara kamu menuliskan komentar itu akan kelihatan kamu tipe yang nyimak atau enggak. Ya, kalau yang masih nanya kak, tapi gini kak, tapi gitu, yang ini itu kebanyakan berarti kamu tidak menyimak. Ya. Orang ini juga masih banyak kekhawatiran, masih banyak ketakutan, oke? Sehingga dia itu dalam melangkah menjalankan satu hubungan itu seperti tidak terlalu berani ya. Jadi seperti kayak ragu-ragu, tidak yakin gitu ya. Masih banyak kekhawatiran, mungkin karena memang tidak siap secara mentalitas, tidak siap secara psikologi, karena tidak siap juga mungkin secara finansial dan banyak hal yang lain ya. Dia tidak yakin bahkan sama dirinya sendiri. Karena untuk punya satu komitmen, apalagi ke langkah yang serius, itu dibutuhkan banyak sekali kemampuan sebenarnya teman-teman ya. Kompleksitasnya itu sangat-sangat tinggi, apalagi makin kesini ya, problematika kehidupan itu makin banyak ya. Jadi aspeknya itu luas, jadi bukan cuma asal judulnya cinta-cintaan, aspeknya banyak, berefek sama cara merespon, tanggung jawab gitu ya teman-teman. Tapi kalau yang Sora lihat, kesininya dia tidak bisa membohongi perasaannya dia. Setiap kali dia teringat sama kamu, dia itu selalu masih punya energi berharap sama kamu. Ya, jadi meskipun dia ragu-ragu dan takut, tapi sebenarnya perasaan dia sama kamu tuh dia selalu punya setitik harapan, setitik perasaan di sana, ya. Dan walaupun dia masih takut-takut, tapi dia semakin terbuka dan menyadari kalau ternyata dia masih punya perasaan sama kamu, ya. Itu sangat mungkin sekali. Ya, walaupun ragu-ragu, tapi dia tahu bahwa ya sebenarnya dia punya perasaan sama kamu. Dan di sini, teman-teman, kalau yang Sora lihat, dia itu seperti pingin untuk dekat lagi sama kamu, tahu lagi kamu seperti apa, menghabiskan waktu sama kamu lagi seperti apa. Tapi ini juga menandakan bahwa sebenarnya orang ini kalau untuk hubungan baru masih siapnya mungkin ya, saat-saat ini adalah masih ke tahap pendekatan teman-teman ya. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi dia itu selama ini banyak menutupi perasaannya dia, banyak tidak terbuka juga tentang mungkin situasi dia, kondisi dia sebenarnya seperti apa gitu ya teman-teman, banyak yang dia tutupin. Tapi semakin kesini dia semakin menyadari gitu ya kalau dia itu tidak bisa selamanya menutupi perasaan dia sama kamu, karena sebenarnya dia masih punya perasaan yang sangat dalam.
Selain daripada itu teman-teman, dia itu semakin sadar kalau hatinya dia itu kuncinya cuma ada di kamu, ya. Artinya selama ini meskipun dia tutupi, berusaha dia hindari karena dia nggak siap, dia takut dan sebagainya, tapi semakin kesini semakin dia tahu kalau kamu adalah the one, ya. Kamu yang paling terbaik untuk dia, yang dia tahu. Dan kayak suka nggak suka, mau nggak mau gitu ya, ingin nggak ingin gitu ya, hatinya dia tuh selalu terbuka soal kamu. Seperti selalu kamu yang punya kunciannya, teman-teman ya. Jadi mau hindar juga gimana gitu ya, kalau namanya perasaan itu selalu ada, teman-teman. Dan ini memang kalau Sora lihat ada banyak mungkin trauma-trauma dari inner child-nya ya. Jadi memang orang ini juga mungkin yakin gak yakin karena memang masih banyak masalah dengan inner child-nya. Ya mungkin trauma dari keluarganya, latar belakang dia, dari lingkungannya gitu ya teman-teman. Jadi kayak, dan ada sisi kekanak-kanakan atau sisi orang kecil di dalam dirinya dia itu yang belum siap. Sebenarnya kita semua itu punya inner child teman-teman ya. Si anak kecil di dalam diri kita ini kadang-kadang takut, khawatir dan sebagainya. Tapi semakin kesini tuh semakin dia menyadari, aku mau pungkiri perasaan ke kamu tuh gimana lagi gitu ya teman-teman. Sehingga dia tuh sangat-sangat rindu dan kangen ketemu sama kamu. Ya, sangat-sangat pingin pertemuan fisik sama kamu, sangat kangen sama kamu, karena cuman kamu yang bisa menaikkan kembali semangatnya dia, menaikkan kembali gairahnya dia, dan cuman kamu yang kayak setiap waktu yang dia habiskan sama kamu, quality time sama kamu itu jadi sesuatu yang sangat-sangat menyenangkan buat dia gitu ya. Selalu dia tunggu-tunggu ya, karena obrolan sama kamu itu dia suka, kamu tuh sangat dia sukain teman-teman. Sehingga yang dia inginkan memang kembali untuk punya hubungan yang baru sama kamu, ada proses transformasi dan proses perubahan gitu ya. Karena memang kalau surat di sini ada pikiran-pikiran dia yang berubah di sini. Jadi awalnya mungkin dia takut, awalnya dia nggak yakin, awalnya dia nutup-nutupin, awalnya dia nahan-nahan diri, awalnya dia diem aja gitu ya. Tapi kesini tuh kayak ada perubahan pikiran teman-teman. Itu ya datang dari banyak faktor, karena ada kerinduan, kangen, pengen ketemu gitu ya teman-teman. Dan ini adalah artinya orang yang dia itu masih terikat sama kamu ya. Sebelumnya kenapa juga dia ragu untuk yang namanya datang ke kamu atau ada pergerakan sama kamu? Karena orang ini sebelumnya masih takut dengan keputusan yang mau dia ambil. Jadi kenapa dia butuh waktu untuk datang? Karena kamu tahu ya, kamu berdiri dengan seseorang yang ketidakstabilannya itu kuat gitu ya teman-teman. Dan pertimbangan dia itu banyak sebenarnya, tapi pada akhirnya hatinya dia tuh selalu punya pertimbangannya kembali ke kamu. Kenapa? Karena memang kamulah ya teman-teman yang semakin membuat dia yakin secara pikiran, secara hati, secara batin gitu ya. Clear banget gitu ya, jelas banget ada kekuatan cinta, kekuatan rasa sayang, kekuatan gairah, kekuatan rasa antara kamu sama orang ini teman-teman ya. Sehingga kalau Sora lihat di sini, orang ini itu seperti tidak mau kehilangan kamu ya. Jadi di sini ada energi takut merasa kehilangan teman-teman ya. Karena dia itu sudah terlanjur terobsesi sama kamu, hatinya itu sudah terlanjur terikat ke kamu, hatinya sudah terlanjur terantai sama kamu ya. Sehingga kayak dia itu mau pergi juga susah, karena dia selalu bergantung ke kamu. Kemanapun dia pergi atau kemanapun dia melangkah, dia sudah terlanjur terikat sama kamu. Untuk yang third party situation, tolong jangan serang Sora ya. Tidak ada yang Sora bela, Sora hanya baca energi apa adanya. Oke? Dan ketika terpisah seperti ini, dia itu energinya sangat-sangat kangen sama kamu, mikirin kamu, kangen sama kamu, rindu sama kamu gitu ya. Dan walaupun dia tidak yakin sama masa depan dia sendiri, tapi di satu sisi dia itu tidak bisa melepaskan pikiran soal kamu teman-teman. Kenapa hidupnya dia ketika nggak ada kamu? Teman-teman, dia menyesali keputusan dia yang terburu-buru ya, bahkan tidak dipikirkan banget gitu ya teman-teman gitu ya. Tapi kali ini juga dia merasa bahwa aku mesti dengan tegas memutuskan ya. Kalau enggak, pola ini akan terus berulang ya gitu loh. Karena orang ini itu mungkin banget mendapatkan
pesan atau banyak mendapatkan apa namanya sign dari simbolisme dari semesta ini dan sebagainya. Dan di satu sisi dia memang masih sangat-sangat berharap sama kamu. Ini juga artinya dia punya energi optimisme ya teman-teman. Jadi kalau dia tuh cuman kayak sekarang dalam posisi aku pokoknya kalau mau kamu aku harus perjuangin atau aku harus sudahin gitu ya teman-teman ya. Dan memang ketegasan ini dia yakini sebagai sesuatu yang harus jelas, sesuatu yang pada akhirnya harus aku putuskan aku mau sama kamu atau enggak teman-teman ya. Karena memang dia itu sangat-sangat merasa yang paling sayang sama dia itu siapa, yang paling cinta sama dia itu siapa, yang dia menerima banyak sayang dan banyak cinta dari kamu gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat tuh, yang akan dia lakukan salah satunya adalah bicara lagi dan komunikasi lagi sama kamu. Jadi akan mulai ada chatting lagi atau email lagi atau apapun itu ya teman-teman. Tapi ada sesuatu yang akan datang komunikasi karena memang ini adalah energi dari yang namanya soulmate. Jadi kalau seandainya dia itu pungkirin itu susah karena memang itu energi dari dalam jiwa sendiri. Tapi ingat ya teman-teman, energi soulmate harus dirasakan oleh dua orang, oleh dia dan oleh kamu, dan itu harus terkonfirmasi. Jadi kalau cuma sepihak doang nggak bisa gitu ya. Itu makanya perlu yang namanya bicara, perlu namanya pengamatan, observasi, apa namanya approval atau dari dua pihak itu mengiyakan kalau memang ada kondisi yang namanya belahan jiwa ini ya. Karena ini sangat-sangat tricky. Beberapa klien Sora datang ke Sora dan nanyakan ini, Sora bilang kamu harus tahu dari dua belah pihak, dari pihak yang satunya lagi menyatakan iya atau enggak gitu ya. Jadi nggak bisa cuman bikin klaim sendiri, itu nggak bisa gitu ya. Jadi harus ada pernyataan juga dari dia kalau memang dia merasakan energi yang sama gitu ya. Energi yang dia rasakan ke kamu, energi yang dia rasakan ke kamu. Yang pertama teman-teman, dia itu berusaha untuk memperbaiki dirinya, pikirannya, dan mungkin banget menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kendala dia, yang menjadi ketakutan dia, untuk dia siap datang ke kamu lagi. Oke? Lalu di sini sebenarnya dari awal dia ketemu kamu, dari awal dia lihat kamu, itu dia sudah ada energi jatuh cinta sama kamu. Jadi ini adalah energi dari seseorang yang sebenarnya punya perasaan yang kuat ke kamu, ya. Dia berharap kamu tidak membenci dia atau marah dari dia ke dia gitu ya, ketika dia itu menghilang dari kamu, karena dia merasa sebenarnya kamu tuh tidak layak untuk mendapatkan perlakuan ini dari aku gitu ya. Aku sebelumnya tidak punya perencana kalau aku mau seriusin kamu. Abis kan selalu udah bilang dia juga mungkin ada yang masih punya status, ada yang belum siap gitu ya. Tapi dia tidak bisa memungkiri kalau aku tuh jatuh cinta sama kamu ya. Jadi ini sinkron dengan apa yang dia diterima hari ini gitu ya. Dia tidak bisa pungkiri lagi gitu ya perasaan dia sebenarnya ke kamu seperti apa. Dia berharap kamu mau sabar karena aku takut sama yang namanya komitmen gitu ya. Karena yang tadi Sora udah bilang, banyak trauma, ketidaksiapan ya, mungkin keengganan karena melihat trigger. Gini teman-teman, trauma itu nggak harus seseorang itu mengalami langsung gitu ya, paham nggak? Jadi bukan berarti karena dia keluarganya baik-baik aja, masa dibilang ada trauma gitu misalnya ya. Trauma itu bisa datang dari melihat, menyaksikan, sehingga itu masuk ke bawah alam bawah sadar kita. Contoh, kita melihat, aduh banyak banget nih yang kita lihat di sosial media atau apa gitu ya, orang-orang yang apa namanya di KDRT misalnya. Nah itu sehingga kita jadi takut gitu ya, walaupun kita belum pernah dipukul gitu ya, belum pernah disakitin, di KDRT-in, tapi itu jadi kekhawatiran kita karena itu yang kita lihat misalnya di mana-mana gitu ya. KDRT itu sekarang gampang banget orang tangannya main naik pukul gitu misalnya, atau apalagi gitu ya. Nah itu jadi nggak harus kita ngalamin gitu ya. Jadi ketika mungkin dia tidak siap terhadap komitmen gitu ya, dia sendiri sudah lihat gitu ya, oh ternyata bisa dengan mudah lihat ke kiri, lihat ke kanan gitu ya. Oh ternyata ini loh ya, walaupun dia mungkin sama kamu belum punya anak, tapi dia udah lihat orang-orang di sekitar dia ngeluh ketika punya anak tuh, mungkin misalnya contoh biayanya banyak dan sebagainya. Itu yang jadi ketakutan, paham nggak? Jadi nggak harus kita itu disebut trauma untuk harus melewati itu. Bisa saja mungkin bahasanya bukan trauma ya, mungkin kekhawatiran atau mungkin paranoid nyebutnya. Tapi intinya juga itu bisa masuk ke dalam namanya labelnya Sora sebut trauma aja. Jadi sama aja gitu ya, cuman beda nama aja sebenarnya. Ya, mungkin bisa juga disebut paranoid atau ketakutan ya. Dan teman-teman, dia itu sangat benci ada jarak di antara kalian. Jadi dia tuh pinginnya bisa dekat sama kamu gitu ya, karena jauh dari kamu itu sangat-sangat sakit.
Dan ketika dia jauhin kamu, dia mengakui bahwa dia sangat ego, dia mengutamakan dirinya dia sendiri, tapi kesininya dia tidak bisa memungkiri gitu ya, memungkiri kalau memang dia punya perasaan. Dan dia juga kasih jeda supaya kamu bisa mungkin butuh waktu untuk diri kamu sendiri, dia butuh waktu untuk diri dia sendiri. Dia juga mengalami sulit ya, menunjukkan perasaan dia sebenarnya seperti apa. Mungkin dia tidak pandai berbicara, tidak pandai mengekspresikan diri, tapi sebenarnya dia itu sangat sayang kamu lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Yang kedepannya mungkin terjadi sama hubungan ini. Teman-teman, kalau Sora lihat di sini, ya beberapa dari kalian itu ada yang masih takut ya, karena mengalami kayak khawatir dia hanya mempermainkan kamu atau mempergunakan kamu saja. Tapi ada satu positivity di mana ini akan ada hal-hal yang semakin membaik ya sebenarnya. Ada pembelajaran, ada persatuan kalau bisa melewati rintangan dan tantangan ini ya teman-teman. Oke. Ini bisa dilewatin. Cuman kalau Sora lihat di sini banyak dari kalian itu yang takut ya, takut kayak dicuekin lagi, takut dihindari, takut dia mengulang lagi hal yang sama. Kita coba lihat ya. Apakah dia bisa benar-benar berubah? Di sini teman-teman ada energi garden. Ada energi snake ya. Orang ini itu sudah terlanjur terikat sama kamu, sudah terlanjur posesif ke kamu ya. Memang tidak gampang untuk menghilangkan sikap buruk seseorang ya, atau kebiasaan buruk seseorang. Tapi kalau Sora lihat di sini ada prosesnya gitu ya. Dia masih mungkin akan on off gitu ya. Tapi kalau Sora lihat di sini ada pembelajarannya ya, ada broom gitu ya. Memang harus ada pemberesan, makanya ketika ketemu perlu dibicarakan dengan jelas, perlu dibikin clear gitu ya. Jadi memang kalau saran Sora apapun itu ketika ketemu langsung ya. Jadi jangan online aja gitu ya. Nanti direncanakan untuk ketemu, bicara dan diberesin segala sesuatunya. Apa yang jadi ekspektasi kamu, apa yang jadi unek-unek kamu itu saling dibicarakan untuk di-clearin gitu ya, biar jangan ada kekhawatiran lagi. Jadi nggak usah takut untuk bicara, sampaikan aja bahwa ini yang jadi ketakutan aku teman-teman gitu ya. Jadi kayak sampaikan gitu ya, ini loh ketakutan aku tidak mau cinta sendiri, aku tidak mau seperti berusaha sendiri gitu ya teman-teman. Tapi energi keseimbangan harus ada. Memang kamu itu menyeimbangkan dia gitu ya, dan itu pasti ada proses panjang untuk saling mengisi gitu ya. Dan langsung saja bilang bahwa ini memang hubungan spiritual yang harus ada proses pembelajaran di sana. Intinya adalah banyak hal yang harus diberesin. Seorang nggak bilang ini hubungannya serta-merta jadi instan, jadi gampang, semuanya jadi mudah. Tapi ada nggak hal-hal yang bisa diproses? Iya gitu ya. Di sini kan Fox itu tidak selalu buruk sebenarnya. Fox itu bisa berarti harus cerdik dalam menanggapi situasi dan keadaan. Oke teman-teman, jadi tadi aku udah jelasin semua panjang lebar, ternyata nggak ke-record, jadi aku hanya akan jelasin ulang untuk tambahannya. Bulan-bulan yang terlihat di sini adalah bulan-bulan yang mungkin dia akan menghubungi kamu, gitu ya, atau bulan-bulan dimana kalian itu mungkin jadian, ketemu, atau terakhir komunikasi, atau bulan ulang tahun kalian. Ini adalah bulan-bulan yang mungkin berarti untuk kalian ya. Ada September, Juli, April, Juni, dan Mei. Dan Sora sebelum itu akan izin dulu untuk jelasin tentang cincin yang Amazonite bulan ini ya. Ini adalah cincin yang berisi energi ketenangan dan energi calming ya. Dimana tugas dari cincin ini adalah membawa ketenangan, kedamaian bagi pemakainya yang udah Sora booster dengan energi healing ya. Jadi dari batu Amazonite kristal asli, dan lambang bulan adalah melambangkan perbuatan dan pikiran yang positif. Dimana dia terhubung dengan cakra hati, dengan cakra tenggorokan juga, membantu untuk yang berkomunikasi menjadi lebih lembut, lebih positif komunikasinya, jadinya lebih enak untuk berbicara, lebih enak juga, lebih positif juga dalam komunikasi dengan orang lain ya, dan otomatis akan membantu untuk supaya tidak emosional, supaya kata-katanya juga enak didengar gitu ya, untuk yang mungkin mudah disalahpahami atau mudah salah paham sama orang lain ya. Ini adalah energi yang lembut. Setiap dari produk yang Sora jual itu adalah produk yang berbeda batu dan berbeda fungsinya. Jadi kamu nggak usah khawatir kalau udah beli yang kemarin, nanti sama yang ini kan Sora masa aku beli lagi, ya beda fungsi, beda batu ya. Itu udah Sora pikirkan. Dan harganya 225.000 kalau beli di Instagram @sora_tarot. Untuk ukuran gak usah khawatir, bisa dibesar kecilkan ya ukurannya. Jadi ini di customize, dan ini adalah terbuat dari stainless steel coat. Ini bukan
Pesugihan bukan jimatan, teman-teman. Ini bagus banget untuk kamu punya. Dan kalau seandainya nanti udah habis, Sora nggak buka PO. Pergi kalau cuma beli 1-2 biji atau bahkan 1 lusin itu nggak cukup, harus beli puluhan lusin. Karena ini adalah import, jadi ada minimum ambil sama supplier ya. Dan akan sangat berguna kalau kamu beli. Silahkan dikoleksi. Ini cantik banget warnanya kebiruan gitu. Udah banyak banget teman-teman yang beli. Ini stoknya terbatas. Kalau mau beli di Tokopedia juga bisa, lebih mudah, linknya sudah Sora sematkan di bawah. Ayo dibeli untuk update diri ya. Ini bisa juga jadi dikasih hadiah, apalagi teman-teman yang cowok ya. Belikan untuk pasangannya, belikan untuk ibunya, kakaknya. Ini akan sangat membantu banget. Kalau energi mereka positif, kamu juga positif. Lihat deh, aku pakai, lucu kan? Nah tuh. Jadi aku tuh kalau pilih barang juga lihat nilai estetika, teman-teman ya. Terima kasih, aku sudah boleh promo karena aku nggak tahu yang kemarin nonton nggak hari ini. Zodiak juga tadi Sora udah ambil. Nah ini Sora hanya akan bacain ulang ya. Ada Capricorn, ada Scorpio, ada Aries, Aquarius, Leo, Pisces, Libra, dan Scorpio lagi ya. Silahkan dicek. Oke. Sekarang untuk alfabetnya, itu bisa jadi Sun, Moon, Rising, Venus. Oke. Dan jangan lupa untuk alfabetnya ada ini, H, D, G, Q, U, Y, B, K, I, A, O, E, S, B, Z, V, W. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan dari awal sampai akhir. Kalau ada yang kepingin personal reading, ada yang pingin baca bazi, pingin beli kartu, pingin beli buku dan sebagainya, semua di Instagram Sora ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora, itu channel aku. Tolong bantuan dukungannya buat di-subscribe, ditonton, di-share, dan di-like. Oke? Terima kasih. Sampai kita ketemu esok hari. Bye-bye.